Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswi, mahasiswa YM Ponorogo? Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan saya untuk berbincang-bincang untuk mata kuliah Legal Drafting pada pembahasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pak, kira-kira gimana nih? Saya boleh nanya nggak? Iya, boleh. Gimana sih pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri? Pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, sebelum diterangkan pembentukan peraturan perundang-undangan, diterangkan dulu peraturan perundang-undangan itu apa. Peraturan perundang-undangan yang jelas peraturannya tertulis, kemudian dibuat oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang berwenang, dan yang ketiga adalah mengikuti prosedur yang ditetapkan, ya. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, jadi tadi kan peraturan perundang-undangan, pembentukannya itu apa? Pembentukannya itu adalah tahap-tahap bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibuat. Yang pertama, yang paling awal adalah perencanaan dulu. Jadi ada perencanaannya, kemudian penyusunan, maksudnya penyusunan draft. Kalau tadi perencanaannya itu dimasukkan ke dalam prolegnas kalau sekarang. Yang kedua adalah penyusunan draft. Yang ketiga adalah pembahasan. Biasanya alot dibahas di DPR gitu ya, dilontarkan ke publik, uji publik gitu. Itu tahap pembahasan. Sampai akhirnya nanti diparipurnakan pengesahan atau penetapan. Langsung dan habis itu penandatanganan atau pengundang-undangan. Kira-kira. Oke, selanjutnya kan gini nih Pak, udah kita membahas tentang pengertian dari peraturan perundangan itu sendiri. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tahapan pembentukan peraturan perundangan itu seperti apa. Selanjutnya pertanyaan saya, apa dasar hukumnya sehingga kita bisa membuat peraturan perundang-undangan? Oke, karena ini adalah membuat undang-undang, katakanlah ya, yang tertinggi dari peraturan perundang-undangan ini adalah unsurnya undang-undang. Untuk membuat undang-undang ini tentu harus lebih kuat lagi dari undang-undang. Yaitu apa? Yang jelas yang pertama dasar hukumnya adalah Pancasila, adalah sumber segala hukum, ya. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Jadi teman-teman bisa mudah mengingat ya. 1211 nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke teman-teman, di sini bisa dipahami untuk dasar hukum pembentukan peraturan perundangan berarti ada 3. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah UUD 1945, yang ketiga Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, next question. Jadi kita sudah membahas tentang peraturan perundangan apa itu, kemudian pembentukan tahapannya seperti apa, kemudian dasar hukumnya untuk membentuk suatu peraturan perundangan juga seperti apa. Pertanyaan selanjutnya, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti apa? Oh, asas-asasnya ya dalam pembentukan ini ada 2. Yang jelas, yang pertama adalah asas-asas formal. Berikutnya adalah asas-asas material. Adapun asas-asas formal, yang pertama adalah asas tujuan yang jelas. Maksudnya apa? Peraturan ini tujuan umumnya harus jelas, tujuan khususnya harus jelas, dan tujuan dari tiap-tiap bagian dalam peraturan ini harus jelas. Ya. Yang kedua adalah asas organ atau lembaga yang tepat. Artinya dalam peraturan ini disebutkan ya lembaga-lembaga mana yang punya hak untuk menetapkan ya dalam sebuah peraturan itu. Ya. Kemudian organ mana itu harus jelas dan tepat ya. Kira-kira kalau peraturan ini yang membuat itu tingkat yang mana, kalau peraturan jenis ini tingkat yang mana, itu harus jelas. Kemudian ada yang ketiga, asas perlunya pengaturan. Kira-kira peraturan yang dibuat ini, peraturan perundang-undangan ini relevan enggak, ini perlu enggak gitu ya. Yang keempat adalah asas dapat dilaksanakan. Peraturan ini nanti efektif nggak kalau benar-benar diterapkan atau benar-benar disahkan, diundangkan. Kira-kira istilahnya apa ya, realistis nggak gitu ya, punya dampak yang efektif nggak, jangan-jangan aturan itu tetap dilaksanakan tapi nggak berdampak apa-apa kan gitu. Yang terakhir adalah asas konsensus ya, artinya apa, peraturan itu adalah sebuah kesepakatan bersama
kesepakatan bersama rakyat Indonesia untuk mengerjakan atau menjalankan peraturan itu. Ini adalah asas-asas. Baiklah, berarti di sini ada kesimpulannya untuk asas 5 dalam asas formil, yaitu adalah asas tujuan yang jelas, kemudian asas organ yang jelas, kemudian asas perlunya dilaksanakan, kemudian adanya asas pengaturan, dan juga asas konsensus atau kesepakatan dengan masyarakat atau warga negara Indonesia. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Oke, baiklah, sekarang lanjut pada asas materialnya. Ya, asas materialnya ada 5. Yang pertama itu asas tentang terminologi dan sistematika yang benar. Artinya setiap peraturan hendaknya dapat dipahami oleh rakyat, mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur ya, dan susunannya itu harus bisa dipahami oleh rakyat. Yang kedua, asas tentang dapat dikenali. Artinya peraturan perundang-undangan itu harus dapat dikenali oleh masyarakat ya. Sosialisasinya itu harus benar-benar masif. Yang ketiga, asas perlakuan yang sama dalam hukum. Artinya undang-undang yang dibentuk ini harus memang diberlakukan untuk semuanya, tidak untuk kelompok tertentu gitu. Dan atau menisbikan atau menafikan kelompok yang lainnya, enggak. Jadi berlaku untuk semuanya. Yang keempat, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum harus bersifat pasti dan mengikat. Yang kelima, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Artinya apa? Memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan tertentu. Jadi tidak boleh terlalu umum. Ada hal tertentu yang lebih rinci, yang masalah-masalah yang rinci yang bisa diselesaikan. Kira-kira itu. Oke, sudah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu asas pemberlakuan peraturan perundangan. Apa aja nih Pak asasnya? Ada 3 ya. Yang pertama asas filosofis, yang kedua asas yuridis, dan yang ketiga adalah asas sosiologis. Oke. Ya, maksudnya asas filosofis itu harus sesuai dengan falsafah Pancasila. Jadi sumber segala hukum ya harus sesuai dengan ini. Nggak boleh peraturan perundang-undangan menyimpang dari ini. Yang kedua adalah asas yuridis. Pancasila itu kan ada menelurkan undang-undang dasar. Ada lagi undang-undang lain ya, dan banyak sekali undang-undang TAP MPR segala macam itu sudah ada dalam urutan perundang-undangan itu. Nah ini kalau ada peraturan atau perundang-undangan nggak boleh menyimpang dari ini. Ini namanya asas yuridis. Dan yang terakhir adalah asas sosiologis. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan sosial masyarakat. Oke teman-teman, masuk closing nih Pak. Biasanya kalau closing saya selalu memberikan pertanyaan kepada teman-teman biar nanti dijawab di kolom komentar. Kira-kira pertanyaan apa nih yang bisa dijawab teman-teman? Oke, bulan Juni lalu ada RUU ya HIP, haluan ideologi Pancasila yang ditunda, nggak jadi masuk pembahasan, gitu ya. Tolong jelaskan bagaimana sikap kedua ormas Islam terbesar di Indonesia, baik NU atau Muhammadiyah. Apa alasan masing-masing kedua ormas ini menolak RUU HIP? Oke, jadi teman-teman untuk memberikan komentar jawabannya di kolom komentar tentang undang-undang HIP tersebut, RUU HIP tersebut, haluan ideologi Pancasila, ya. Saya tunggu untuk feedback dari teman-teman semuanya. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.